Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita hanya akan fokus pada pencolokan front panel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tahu kayak nyolokin yang lainnya kayak SATA, terus audio USB 3 dan kawan-kawan, 24 bit dan kawan-kawan, itu videonya udah ya kemarin ya. Oke, sekarang kita hanya fokus ke yang front panel aja karena ini cukup bikin gelisah beberapa orang ya, termasuk gue pada saat awal-awal baru belajar rakit ya. Ini colokan ini cukup bikin gue puyeng ya, karena dia kabelnya kecil tapi tangan gue gede tuh ya. Ini gue telunjuk gue sama kabelnya aja ini udah kelihatan beda jauh ya. Oke, di sini gue kasih teorinya sedikit teman-teman ya. Oke, untuk posisi front panel itu beda-beda dia tiap motherboard, ada yang di sini, ada yang di kanan bawah, ada yang atasan dikit, ada yang di mana-mana beda-beda ya. Jadi kalian harus baca manual di dus motherboard kalian untuk nyari tahu ini panel motherboard kalian ada di mana posisinya. Oke. Nah, habis itu kalian harus sebenarnya harus baca sedikit lah ya di manualnya tentang pencolok-colokan front panel ya. Nah, dasarnya seperti ini teman-teman ya. Dia itu ada HDD LED ya, atau hard drive activity LED, ada reset switch, ada power switch sama power LED. Untuk yang bagian bawah ini DC 5 volt sama no connection udah diabaikan aja ya. Kita fokus pada nomor yang 1 sampai 8 yang di atas teman-teman ya. Dan urutannya itu dia seperti ini. Kalau kalian nanti ngelihat di motherboard, untuk pinnya atau kayak jarum-jarumnya yang ada di motherboard itu posisinya percis seperti ini ya. Kalau kita lihat di casing ya, ini kita deketin lagi ya. Nah, ini tuh dia pinnya ada semua, tapi ada satu yang kosong nih di bagian sini ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini kosong ya. Jadi di sini ada pinnya, di sini kosong ya. Ini sesuai dengan gambar yang tadi ya. Jadi ini ada 9 pin, tapi yang bagian atasnya ini kosong. Yang kita pakai hanya nomor 1 sampai 8. Urutannya sudah ada di sini teman-teman ya. Nomor 1 sama 3, gue daripada nyebutin nomornya, gue lebih senang nyebut posisinya kayak kiri bawah, kanan atas, kiri atas ya. Oke, kiri bawah itu ada HDD LED ya. Dan ini ada plus minusnya teman-teman ya. Kalau kalian cek kabel front panel kalian juga itu ada plus minusnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian masang kebalik pun ini nggak masalah sih guys ya. Oke, di bagian kiri bawah itu ada HDD LED ya, dengan plus di sebelah sini, sebelah kiri, minusnya sebelah kanan ya. Oke, lalu ada reset ya, di sebelah kanan HDD LED itu reset, di atas reset ada power ya, di samping power ada power LED ya. Dan di sini yang ada plus minus cuman yang HDD LED aja. Jadi sebenarnya semuanya kalau kalian pasangnya posisi kebalik pun itu nggak masalah guys ya. Oke, cuman yang gua tangkap ya guys, untuk power switch kalau misalkan lu nyoloknya kebalik ya, itu nanti pada saat nyala akan delay ya. Jadi misalkan kalau lu nyoloknya bener, itu dia pas lagi lu tekan tek, dia langsung nyala. Tapi kalau misalnya lu nyoloknya kebalik, itu ditekan itu nggak nyala, tapi pas dilepas beberapa detik baru nyala ya. Jadi kalau kalian pada saat nyalain PC itu ada delay, mungkin aja kabel power switch-nya itu kebalik ya. Oke, kita langsung ke praktek aja teman-teman ya. Untuk kabelnya nanti di casing seperti ini teman-teman ya. HDD LED, reset, power, dan power LED ya. Oke, sebenarnya ini kalau kalian cuma pengen nyolok power doang, nggak apa-apa guys. Ini kan buat nyalain PC doang ya. Dan untuk tombol yang lain kayak reset. Reset ini jujur gue pribadi udah jarang make, gue jarang colokin ke motherboard. Biasanya gue colokin ke controller untuk ARGB biar lampunya warna-warni guys ya. Jadi ganti warnanya pakai tombol reset yang ada di casing. Karena menurut gue udah nggak terlalu kepake nih. Tapi kalau kalian masih mau nyolokin ya nggak apa-apa. Lalu ada power LED sama HDD LED. Ini untuk lampu yang ada di casingnya. Biasanya kalau kalian lihat di casing itu ada power, ada USB dan kawan-kawannya. Nanti itu ada lampu kecil gitu ya, warna merah sama biru ya, itu fungsi dari si HDD LED ya. Oke, kita langsung masuk ke praktek ya guys ya. Nah, di sini di motherboard sebenarnya udah ada tulisannya tuh ya, kayak tulisannya tuh HDD LED reset, di atas reset ada power button, sebelah kirinya ada power LED ya, tadi sesuai yang ada di apa namanya foto yang gue search tuh ya tadi ya. Intinya kalau kalian bingung sama
penjelasan yang di Google, kalian bisa baca manual. Kalau masih bingung, ini sudah ada di sini ya. Iqro guys, belajarlah membaca. Oke, kita mulai dari kiri bawah ya. Ini colokan yang biasa gue pakai seperti ini. Kiri bawah itu HDD LED ya. Tadi kan kalau teman-teman lihat di gambar ya, plusnya itu ada di bagian kiri ya. Minusnya di sebelah kanan ya. Jadi gue biasanya gue ikutin tuh. Jadi ini HDD LED dulu nih masuk. Dar. Nah, habis itu sebelah HDD LED ada reset. Untuk reset, gue biasanya tulisannya ngadep ke depan guys ya, bukan ke bawah. Oke. Tapi ini kalau kebalik ya nggak apa-apa gitu loh. Dar. Ya, gue biasanya pasang seperti itu. Di atas reset ini ada power ya. Oke. Ini kita miringin gini deh guys ya, sebentar. Nah, biar kalian juga ngelihatnya enak ya. Nah, ini memang rada susah untuk teman-teman yang jarinya gede seperti gue ya. Ini ada power. Power gue biasanya tulisannya ngadep ke atas sama seperti reset ya. Dar. Nah, habis itu ada power LED, ada plus minus. Biasanya ini gue tulisannya ngadep ke bawah sama seperti yang HDD LED di awal tadi. Nah, ini tinggal dipasang di sebelahnya. Jadi, intinya nanti akan kecolok semua nih, si nomor 1 sampai 8 yang tadi, ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk nyolok kabelnya, ya. Kalau misalkan masih bingung, kita ulangi lagi, ya. Nah, kita colok sekarang kebalik ya guys ya, dari bagian atasnya. Jadi, nggak harus berurutan kayak tadi tuh, gue HDD LED, reset power, power LED, nggak harus, ya. Itu bebas, ya. Urutannya kalian mau nyolokin yang mana duluan juga terserah. Nah, misalkan ini gue mau nyolokin power LED ya, duluan di sini. Ngadepnya tulisannya ke bawah. Dar. Habis itu power mana nih? Power. Jadi tadi power tuh nih yang ini tulisannya ngadep atas. Dar. Nah, habis itu reset. Reset itu ada di bawahnya power. Kalau kalian tadi lihat gambarnya ya. Dar, tulisannya ngadep atas sama ini HDD LED. Tulisannya ngadep ke bawah. Ini tinggal dimasukin aja. Dar, nanti akan ada satu pin di bagian kanan ini kosong. Makanya tadi di awal gue bilang juga kan kayak ini ada nomor 1 sampai 9, tapi untuk nomor 9 yang warna hitam ya ini abaikan aja karena kita hanya pakai nomor 1 sampai 8 aja. HDD LED, reset, power, power LED. Gitu ya guys ya. HDD LED, reset, power, power LED. Sebenarnya dengan kalian ngelihat contoh di Google seperti ini atau kalian baca manual atau kalian ngikutin tulisan yang ada di sini ya, di F panel ini guys ya. Ini sudah cukup teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk pemasangan front panel seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini daripada dibilang susah ya, bukan susah nyoloknya, lebih ke aksesnya karena jari kita bisa dibilang udah cukup besar ya, sedangkan colokan kabelnya kecil ya. Oke, kurang lebih segitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, boleh langsung tulis di kolom deskripsi aja ya. Kolom komen, sorry kok kolom deskripsi. Tolong tulis di kolom komentar aja, oke? Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Sorry kalau salah kata karena ini gua satu kali tag. Oke, mantap.